Ya, Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Yuni. Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Yuni sehat. Bu Yuni bagaimana? Alhamdulillah Bu Nur, saya juga sedang sehat. Ibu Nur, hari ini Bu Nur mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu Yun. Oh iya, Bu Nur, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nur. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kali ini. Jadi, pada kegiatan coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi, pertanyaan yang pertama nih Bu Nur, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nur yaitu kompetensi apa yang akan Ibu Nur kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya Bu Yun, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan proses ketika coaching itu. Oh iya, baik Bu Nur. Kemudian Bu Nur, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi gitu Bu Nur oleh saya? Ya mungkin ketiga-tiganya Bu, yang mendengarkan aktif ketika prosesnya dan ketika mengajukan pertanyaan berbobot. Oh baik Bu Nur. Bu Nur, pertanyaan yang terakhir ya. Iya Bu Bu. Nur, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan Ibu Nur yang akan dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu tentang indikator keberhasilan. Jadi coach dapat menggali ide atau solusi agar coachee berhasil menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Itu Bu. Baik, bagus sekali Bu Nur. Bu Nur, mungkin itu pertanyaan praobservasi dari saya. Silakan Ibu melakukan coaching. Selanjutnya Bu Nur silakan melakukan coaching ya. Terima kasih Bu Nur ya. Sama-sama Bu Yuni. Nah, siang Bu Nur. Siang Bu. Siang Bu Nur. Siang Bu Lana. Bagaimana kabarnya nih Bu Lana? Alhamdulillah. Bu Nur gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Lana. Oh iya Bu Lana. Kelihatannya Bu Lana itu sedang gelisah. Ada apa ya Bu? Iya nih Bu, saya tuh gelisah karena masalah pembelajaran anak Bu. Oh, emangnya ada apa tuh Bu? Ya kan pengen cerita sih ya Bu ya sama Ibu, sekalian kita sharing aja ya, berbagi pengalaman, betul nggak Bu Nur? Ya boleh Bu. Jadi gini Bu Nur, di kelas saya itu kan ada siswa yang belum bisa membaca. Nah, saya tuh bingung untuk memberikan materi membaca kepada peserta didik. Yang semua jumlah murid itu ada 20 nih Bu Nur. Yang 4 mampu itu membaca. Yang sisanya Bu Nur, aduh pusing gimana ya caranya ya. Oh begitu ya Bu. Jadi tujuan dari percakapan kita ini ya Bu, jadi Ibu ingin membantu murid Ibu yang mengalami atau yang belum lancar membaca ya Bu? Ya betul. Nah, jadi menurut Ibu, murid yang ingin Ibu inginkan itu murid yang seperti apa tuh Bu? Saya ingin siswa saya ini
mampu membaca minimal kosakatanya, kalimatnya, terus dia bisa nulis di buku tulis secara dikte gitu ya Bu ya. Terus Iya, kalau disuruh baca buku baca dia juga bisa gitu loh Bu. iya. Terus Bu, kalau menurut Ibu ya, kalau murid yang seperti Ibu katakan tadi ya, itu beradanya pada level 10 Bu. Nah, kira-kira murid Ibu itu sekarang beradanya pada level berapa tuh Bu? Kalau di levelin sekarang tuh masih level 5 Bu Nur. Makanya aduh bingung gimana nih biar anak itu bisa mencapai level 8 lah ya Bu Nur gitu. Oh iya, jadi Hmm, yang sekarang Ibu inginkan itu anak itu berada pada level berapa Bu? Level 8. 8, ya betul. Baik Bu. Nah sekarang apa yang ingin Ibu lakukan untuk membantu mereka? Nah, yang saya ingin lakukan itu ya pembelajaran berdiferensiasi. Terus peserta didik juga diberikan waktu ya selesai belajar atau saya yang mengajukan untuk menambah pembelajaran membaca dan diberikan tugas di rumah. Biar nanti nyampe rumah anak-anak juga mampu membaca. Ya minimal membaca kemasan ya Bu ya atau Iya. Assalamualaikum kan suka ada stiker gitu loh Bu ya, itu kan sama aja Iya, kayak membaca. iya Bu. Nah, terus yang mana dulu nih yang ingin Ibu lakukan? Insya Allah saya akan melakukan yang berdiferensiasi dulu ya Bu ya. Oh Nah, iya, iya. iya nanti jaraknya misalnya 1 bulan sudah kondusif, nanti saya akan melanjutkan ke pemberian tambahan. Lalu diberikan tugas juga Bu, ya nanti udah terbiasa gitu ya si anak membaca. Iya. Begitu Bu Terus Nur. tadi Ibu kan mau menerapkan berdiferensiasi terlebih dahulu ya Bu. Iya, Nah, caranya itu seperti apa tuh Bu? ya caranya anak itu membaca bacalah satu dulu gitu ya, memahami dulu bacaannya, kosakatanya. Lanjut nanti ke tingkat yang lebih susah. Sudah bisa nih di tingkat membaca 1, bacalah 2, bacalah 3, sampai mampu didikte dan membaca buku cerita. Gitu loh, Bu Nur. Oh iya Bu, bagus sekali tuh ya Bu. Nah Bu, kira-kira kapan nih yang Ibu akan melaksanakannya, yang Ibu bisa lakukan? Kapan? Insya Allah lah Bu Nur, minggu-minggu ini. Saya kan sekarang ingin membuat program dulu ya Bu Nur ya. Iya Bu. Berapa siswa, nanti waktunya saya kondusifkan dengan waktu saya juga gitu ya Bu Nur ya. Karena Iya. minggu-minggu sekarang itu padat gitu, waktu saya itu gitu, membagi waktunya. Insya Allah minggu-minggu inilah Bu Nur ya. Iya Bu. Jadi Bu ya, dari percakapan kita kali ini Ya. itu apa tuh Bu yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan kali ini sama Bu Nur, saya sangat senang sekali ya karena karena aku sendiri ya Bu kebingungan mengatasi permasalahan anak-anak dengan saya berkolaborasi bersama Bu Nur, menambah lagi saya percaya diri, semangat. Oh iya ya benar, oh iya ya gitu loh Bu Nur. Jadi saya pun dapat menerapkan kepada anak-anak setelah sharing bersama Bu Nur gitu. Senang sih Bu Nur ya. Iya Bu. Oh iya Bu ya, gak terasa nih waktunya sudah habis Bu. Udah mau masuk istirahat Bu. Jadi Iya ya. pembicaraannya kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Lain kali Iya. kita lakukan pembicaraan yang lain mungkin bulan depan gitu ya Bu. Jadi saya ingin tahu nih perkembangan dari strategi yang Ibu lakukan tadi. Ya, sekarang masuk kelas dulu ya Bu. Ya, gak kerasa ya Bu Nur waktu ya.
Iya, Bu. Kita sudah ngobrol-ngobrol banyak, Kakak Rasa. Terima kasih loh Bu Nur sudah mau menemani Sama-sama, saya Bu. juga untuk sharing ya Bu Nur ya. Nah, Mudah-mudahan sukses juga ya Bu Nur ya. iya, sama-sama, Bu. Iya. Nah, Saya Bu tinggal dulu Nur. ya, Bu. Iya. Ya. Assalamualaikum Bu Assalamualaikum. Nur. Waalaikumsalam. Ya, baik Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Yuni. Barusan Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya, Bu. Iya. Bu Nur, saya masih punya beberapa pertanyaan nih setelah saya observasi. Boleh ya saya bertanya lagi Bu Nur? Boleh, Bu. Bu Nur, yang pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching barusan? Ya, menurut saya yang sudah saya lakukan, jadi saya tadi sudah melakukan coaching dengan mengikuti alur Tirta, Bu. Jadi ada tujuannya, identifikasi masalahnya, ada rencananya, dan ada tujuannya. Jadi selain itu, menurut saya sudah menerapkan alur Tirta tersebut gitu, Bu. Dan saya juga tadi sudah berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu coachi untuk menggali ide dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, selain itu pelaksanaan coaching juga dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Itu, Bu. Baik, baik Bu Nur. Saya sebagai pengamat ya, Ibu Nur sama Ibu Lana sudah berjalan dengan baik ya proses coachingnya. Prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menemukan solusi, dan coaching sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching ya Bu Nur ya. Iya. Bu Nur, pertanyaan yang terakhir nih Bu Nur. Iya, Bu Yun. Iya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching yang barusan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu ingin mendalami lagi tentang keterampilan coaching alur Tirta, supaya saya lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Itu, Bu. Ya, baik Bu Nur. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan coaching dengan baik lagi ya Bu Nur ya. Iya, Bu Yun. Ya, Bu Nur, demikian observasi kali ini. Semoga bermanfaat ya Bu Nur. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia. Bu Nur, saya tutup ya. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Yuni. Ya, sampai jumpa lagi ya Bu Nur ya. Sampai jumpa, Bu. Assalamualaikum, Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar, Bu Yuni? Alhamdulillah baik Bu Nur. Gimana Bu Nur kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Oh iya, Bu. Bagaimana hari ini? Jadi tidak itu coaching? Insya Allah jadi Bu Nur. Iya. Tapi Bu, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, Bu. Ini nih terkait untuk penilaian. Nah, jadi ketika kegiatan coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu Nur, kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini yaitu ada 3 kompetensi. Yang pertama yaitu bagaimana prosesnya, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot.
bagian mana nih yang harus saya amati? Ya, bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik, Bu. Terus indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan? Indikator ketercapaian yang saya ingin kembangkan yaitu pada proses coaching hari ini, saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam permasalahan tersebut. Iya, Bu. Ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada hari ini, Bu? Ya, harapan saya pada coaching kali ini yaitu saya ingin si coach tersebut menemukan masalahnya, menyelesaikan masalah-masalahnya, Bu. Harapan saya itu, ya. Iya. Baik, Bu Yuni. Nah, pertanyaan dari saya sudah cukup. Sekarang silahkan Ibu untuk melakukan coaching. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Neng Erpa. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Neng Erpa? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Ibu baik. Neng Erpa, sepertinya kurang ceria hari ini, kurang semangat ya. Iya Ibu, saya memang kurang semangat hari ini. Oh, begitu ya. Kenapa Neng Erpa sepertinya lagi itu ya, lagi ada yang dipikirkan? Iya Ibu, jadi gini ya Bu ya, kan saya itu mau mengikuti lomba bernyanyi nanti di kecamatan. Tapi saya masih malu Bu, saya itu deg-degan kalau tampil di depan banyak orang. Oh, begitu ya. Oh, Ibu paham dengan perasaan Neng Erpa pada saat ditunjuk untuk mengikuti lomba nih. Nah, tapi Ibu juga tahu banget kalau Neng Erpa itu nanti tidak akan malu-malu dan pokoknya nanti Neng Erpa akan semangat mengikuti lombanya. Kenapa sih Neng Erpa bisa malu-malu? Ada apa gitu, Neng? Iya Bu, jadi gini ya Bu, saya itu kurang merasa pantas gitu Bu, karena menurut saya banyak sekali teman-teman lain yang memiliki suara bagus Bu. Jadi saya juga kan belum pernah ikutan lomba ya Kak Bu, jadi saya itu deg-degan gitu Bu. Oh, baik. Ibu sangat paham sekali perasaan Neng Erpa. Nah, Ibu menunjuk Neng Erpa menjadi wakil untuk lomba bernyanyi karena Ibu paham potensi yang dimiliki oleh Neng Erpa. Ya, menurut Neng Erpa, apa saja coba kemampuan Neng Erpa dalam bernyanyi? Coba. Kata ibu guru, kata orang saya dan kata teman-teman, aku itu mempunyai suara yang bagus Bu. Jadi suara saya itu khas, ada cengkok-cengkoknya. Terus napas saya itu panjang Bu. Nah, itu bagus sekali Neng Erpa. Kemampuan kamu dalam bernyanyi itu sudah lebih dari cukup. Nah, jadi Neng Erpa harus semangat ya dalam mengikuti lomba ke depan. Oke, siap Neng? Siap Ibu. Ya, kemudian menurut Neng Erpa, apa rencana ke depan ya supaya Neng Erpa itu tidak malu-malu nih? Jadi ya Bu ya, saya akan banyak berlatih. Ya Bu ya, nanti pulang sekolah saya akan berlatih, saya akan mengikuti les nyanyi, terus saya juga akan berlatih tampil di depan orang banyak. Pokoknya saya sekarang tambah semangat mau berlatih lagi Bu. Wow, hebat, bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa, Neng Erpa. Dan Ibu yakin
kamu mampu lebih baik meskipun kamu belum pernah mengikuti lomba sebelumnya. Apakah sekarang sudah merasa percaya diri dan tidak malu-malu untuk mengikuti lomba? Bu, saya semangat sekali. Saya tidak akan malu-malu lagi, Bu. Bu, terima kasih ya sudah memberikan semangat kepada saya. Ya, baik. Sama-sama, Neng Erpa. Semoga persiapan lomba bernyanyi ini berjalan dengan lancar. Dan semoga Neng Erpa benar-benar siap mengikuti lomba ini. Kemudian Neng Erpa, rencana kedepannya untuk mengikuti lomba ini apa coba, Neng? Jadi kan ya, saya kan pulang sekolah akan bersiap-siap, Bu. Nah, mudah-mudahan saya akan menjadi juara, Bu. Kalau saya juara, nanti kan ibu guru, teman-teman, orang tua saya senang, Bu, melihat saya punya piala. Betul tidak, Bu? Betul sekali, Neng Erpa. Oh, berarti rencana kedepannya Neng Erpa itu mau berlatih sepulang sekolah, betul? Betul sekali, Bu. Saya akan semangat berlatih pulang sekolah. Iya, dan mengikuti les ya, Neng Erpa ya. Betul, Bu. Saya akan semangat dan rajin lesnya, Bu. Iya, bagus sekali ya. Yang rajin ya, Neng Erpa ya. Ya, Siap, hebat Ibu. Hebat sekali cita-cita Neng Erpa itu. Ibu setuju sekali dengan rencana Neng Erpa ke depan. Ibu sangat mendoakan Neng Erpa semoga menjadi juara dan membawa nama baik sekolah. Amin, Ibu. Terima kasih ya doanya ya. Ya, sama-sama. Gimana perasaan Neng Erpa sekarang? Bu, yang saya rasakan sekarang, ternyata saya itu kurang percaya diri karena deg-degan. Jadi kata Ibu tadi harus banyak berlatih. Jadi saya sekarang senang dan semangat, Bu. Saya ingin punya piala. Iya, dan tidak malu-malu lagi ya, Neng ya? Iya, tidak akan, Bu. Tidak akan deg-degan lagi. Sudah diberi semangat oleh Ibu. Baik. Terima kasih yang Neng Erpa ya. Maaf, Ibu sudah mengganggu waktunya. Silahkan Neng Erpa sekarang melanjutkan lagi istirahatnya ya bersama teman-teman ya. Iya, siap Ibu. Ibu doakan Erva ya. Oh iya, pasti Ibu doakan. Ya, terima kasih Neng Erpa. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam, sama-sama. Dadah Ibu. Dadah Neng Erpa, dadah. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Nur. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Nur. Iya. Oh iya Bu ya. Barusan Ibu sudah melaksanakan coaching. Nah, saya selaku observer ya Bu, supervisor ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih performa Ibu tadi? Apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching? Kalau menurut saya nih, pada saat tadi melakukan saya coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, dengan adanya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, ada rencana aksinya dan tanggung jawabnya ke depan sehingga alur tersebut dapat menggali Koci dalam menemukan solusinya. Iya, baik ya Bu, bagus sekali. Nah, sekarang menurut saya sebagai pengamat terkait coaching Ibu tadi ya Bu, jadi Ibu itu sudah melakukan coaching dengan baik Bu, semua sudah berjalan dengan baik. Terus alur tirtanya sudah kelihatan mengalir. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu Koci untuk menggali ide dalam menyelesaikan masalahnya. Terus selain itu juga Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sesuai dengan prinsip coaching gitu Bu. Nah baik Bu, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya Bu. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Ya baik Bu, setelah melakukan coaching tadi ternyata kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu
dengan cara lebih memahami lagi tentang alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi, Bu. Iya. Baik Bu Yuni, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Betul sekali Bu Nur ya. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erva. Halo Bu Lana, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Erva. Bu Erva gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lana. Bu Lana hari ini mau melaksanakan kegiatan coaching ya Bu? Betul Ibu. Baik. Sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lana ya. Boleh Bu. Ya, siap. Jadi coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan bobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Lana, pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Bu Lana yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Bu Erva, saya ini akan kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini dengan jawaban proses, jawab proses, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Erva. Oh baik, siap ya. Jadi 3 kompetensi ya. Iya, siap. Jadi kompetensinya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Lana? Ya, betul Bu Erva. Oke, siap. Selanjutnya pertanyaan kedua dari saya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya? Ya, sebenarnya kompetensi yang 3 kompetensi itu kan memang harus dilaksanakan Ibu ya. Namun saya akan memberikan spesifiknya dulu secara mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Erva. Baik, siap. Jadi kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu? Betul Bu. Oke, siap. Dan pertanyaan terakhir dari saya, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya ingin dalami dalam proses coaching kali ini ya Bu ya, saya ingin menjadi coachee yang menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut Ibu. Oh baik, jadi Bu Lana itu menginginkan nanti coaching Bu Lana dapat menemukan solusi gitu ya dari permasalahannya dan dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Seperti itu Bu Lana? Betul Bu Erva. Oh baik-baik, mungkin cukup sekian pertanyaan praobservasi dari saya Bu Lana. Nah sekarang silahkan Bu Lana melakukan coaching. Terima kasih ya Bu Lana. Ya. Baik Bu Erva, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Lana. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu Nur, sehat. Iya, akhirnya kita bertemu juga ya di sini. Sudah lama tidak berjumpa. Iya. Bu Nur, kenapa Ya, kok Bu. wajahnya lemes gitu Bu?
Ini Bu, sebenarnya saya ini sedang memikirkan sesuatu gitu Bu. Jadi tentang murid saya Bu gitu. Oh gitu, sesuatu apa Bu Nur? Kalau Bu Nur mau sharing, boleh kok Bu Nur sama saya. Kita saling-saling berbagi pengalaman saja ya Bu Nur ya. Iya. Iya Bu, tadinya saya sudah ada niatan mau nelpon Ibu mau curhat, tapi takut gimana gitu saya teh. Oh, gitu. Kebetulan bertemu di sini. Kebetulan ya Bu Nur. Padahal Iya. kalau mau calling nggak apa-apa Bu Nur, telepon aja ya. Baik Bu Iya. Nur, untuk kali ini mau dari mana dulu ya Bu Nur mau cerita? Begini Bu, kan saya itu baru 2 tahun ya jadi guru kelas 1 gitu kan. Tahun pelajaran yang kemarin, jadi anak didik saya itu mayoritas sudah bisa membaca. Jadi Iya. tinggal 4 atau 5 orang anak yang belum lancar membaca. Nah, pelajaran yang sekarang nih Bu, sebaliknya. Justru mayoritas belum bisa membaca, baru 4-5 orang anak yang sudah lancar membaca. Nah, ini lumayan menjadi pikiran saya itu Bu. Betul sih Bu Nur ya. Jadi dalam permasalahan ini, anak ini belum bisa membaca gitu ya Bu Nur. Iya Bu, Nah, sekarang menurut Bu Nur sendiri nih, apa yang ingin dapat dari percakapan kita dulu nih Bu Nur? Jadi begini Bu, nah saya itu ingin sekali membantu murid saya supaya cepat lancar membaca, seperti itu. Begitu, baik-baik Bu Nur. Nih cara atau ide Bu Nur akan seperti apa nih untuk anak yang ingin bisa baca? Nah itu Bu yang menjadi pikiran saya, makanya saya itu ingin membuat rencana gitu Bu. Tuh, nih dalam ide Bu Nur nih atau ketercapaian Bu Nur ingin seperti apa nih si anak ini? Nah, jadi saya itu ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau juga bisa melakukan tutor sebaya atau juga memberikan bimbingan khusus gitu terhadap murid yang belum bisa membaca Bu. Baik Bu Nur, bagus sekali sih ya Bu Nur ya idenya. Iya. Nah dalam bayangan Ibu nih strategi apa nih yang sudah Ibu akan capai gitu kan untuk anak ini strateginya? Jadi bayangan saya itu Bu, nantinya saya itu ingin murid saya itu bisa membaca Bu. Jadi bisa membaca buku cerita seperti itu Bu, atau bisa menulis apa yang saya diktekan. Begitu. Ya bagus sih Bu Nur ya. Terus situasi apa yang dilihat sama Ibu sekarang? Situasinya. Nah, sekarang ini situasinya itu belum seperti itu Bu. Ya makanya jadi saya itu ingin membuat sesuatu rencana gitu Bu. Makanya ingin ngobrol-ngobrol sama Ibu. Oh gitu, baik Bu Nur. Kalau untuk strategi pembelajarannya kan ya anak itu kan tidak bisa membaca, terus Bu Nur juga ingin memberikan si anak itu bisa membaca gitu kan Bu Nur ya. Nah ini menurut Bu Nur akan kapan diterapkannya Bu Nur? Mulai kapan Bu Nur akan menerapkannya? Saya itu mungkin akan menerapkannya 2 minggu inilah Bu, minggu depan gitu. Iya sih, betul. Lebih cepat lebih baik ya Bu Nur ya. Iya Bu. Biar kita juga tidak kerepotan kalau memberikan materi ya Bu Nur. Iya Bu. Iya. Nah, ini Bu Nur ya. Sampai di titik tujuan ini nih, cara Bu Nur mengerjakan membaca kepada siswa harus seperti apa nih? Ya, caranya saya itu mengarahkan siswa ya untuk belajar kosakata Bu, ya mempelajari buku bacalah gitu. Nah, setelah itu bacalah 1 ya bacalah 2. Nah, berlanjut ke buku cerita Bu, terus ke mendikte seperti itu Bu. Ya, bagus Bu Nur ya. Karena kan anak sekarang itu harus
sesuai tingkatannya ya Bu ya Nur. Terus Iya, bertahap Bu. juga, karena kan anak SD itu senangnya masih bermain ya Bu Nur ya. Iya, Bu. Membaca sambil bermain juga bagus tuh ya Bu Nur. Iya, Nah, Bu. sekarang untuk Bu Nur sendiri, tindak lanjut seminggu ke depan yang akan Ibu Nur lakukan apa nih untuk anak-anak? Mungkin saya itu di samping tadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, memisahkan siswa yang sudah bisa membaca dengan yang belum melalui tutor sebaya, yaitu siswa yang sudah bisa membaca membantu siswa yang belum. Terus saya juga akan memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang belum membaca, misalkan dengan mengajarkan mereka di waktu-waktu senggang. Bisa juga mengajak mereka yang rumahnya berdekatan untuk belajar membaca di rumah saya itu, Bu. Iya, oh gitu, bagus Bu Nur. Semangat ya, mudah-mudahan apa yang Bu Nur terapkan bisa dilancarkan ya Bu Nur ya. Iya, Nah, Bu. kesimpulan Ibu sendiri nih, ingin seperti apa nih anak-anak? Jadi saya itu menginginkan semua murid saya itu bisa membaca, Bu, bisa lancar membaca supaya di kelas berikutnya dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Kalau belum bisa membaca kan susah dalam mengikuti pembelajaran seperti itu, Bu. Betul sih Bu Nur, sama-sama ya. Siswa saya juga seperti itu Bu Nur. Iya. Nah, Bu Nur seru ya. Kita sudah Iya, Bu. terlalu banyak mengobrol nih Bu Nur. Waktunya Iya, juga Bu. sudah tidak cukup nih. Lain kali kita lanjut lagi ya Bu Nur ya. Iya, Bu. Iya. Nanti Senang saya sekali. calling ke Ibu ya. Iya, kolaborasi sama Bu Nur. Semoga Bu Nur sukses ya menjalankan tentang penerapan cara belajar untuk siswa. Ya Bu Nur. Nah, selamat siang Bu Nur. Assalamualaikum. Siang juga, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lana. Waalaikumsalam Bu Erpa. Bu Lana sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nur? Betul Bu Erpa. Oh iya, baik. Saya memiliki beberapa pertanyaan pasca observasi untuk Bu Lana. Adapun pertanyaan yang pertama nih dari saya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu Erpa, dengan tadi saya bisa bercoaching dengan Bu Nur. Saya sudah melakukan dengan alur tirta. Nah, alur tirta itu ya seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali koci dengan menemukan solusinya, Bu. Oh, baik-baik. Jadi alhamdulillah ya, Bu Lana, alur tirtanya sudah diterapkan. Seperti itu, Bu Lana? Betul, Bu Eva. Oke, baik. Menurut saya sebagai pengamat, coaching Ibu dan Bu Nur sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menemukan solusi. Dan coaching sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir dari saya, Bu Lana, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi setelah melakukan coaching tadi? Dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami lagi alur tirtanya Bu ya. Kadang saya juga suka lupa. Oh ini teh tujuan, oh ini teh tanggung jawab gitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan dengan alur tirta ini nanti saya juga bisa menerapkan nih Bu ketika saya bertemu dengan mitra gitu ya Bu ya. Sehingga saya juga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Gitu Bu Erva. Amin. Ya, siap. Sama Bu ya. Jadi sering terlupa gitu ya alur tirtanya ya kalau tidak terus-terusan dipakai. Baik Bu Lana, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kali ini, semoga banyak bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Erva. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Lana. Wah, alhamdulillah ya Bu Erva. Ibu katanya mau melaksanakan kegiatan coaching ya. Betul Bu, saya akan Nah, melaksanakan kegiatan coaching hari ini. oh, nah sebelum kita melakukan coaching nih Bu, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Erva. Bolehkah Bu Erva? Boleh Bu. Nah, pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kali ini ya Bu Erva ya. Jadi, pada kegiatan coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, gini loh Bu Erva, dari pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bu Erva, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini nih Bu Erva? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu yang pertama kompetensi kehadiran penuh, yang kedua yaitu kompetensi mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, baiklah Bu Erva. Untuk pertanyaan keduanya nih, untuk Bu Erva, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Erva? Baik, jadi kompetensi yang ingin diobservasi yaitu tentunya 3 kompetensi tadi Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ketiga-tiganya itu harus diobservasi ya Bu ya, secara spesifiknya. Iya. Iya, Betul, boleh Bu. Bu Erva. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Erva ya, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching tersebut kali ini? Jadi Bu, saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu, seperti itu. Ya, betul sih Bu Erva ya, karena kita untuk menemukan solusi dan permasalahan itu kan harus melalui langkah-langkah juga ya Bu Erva ya. Nah, Betul itu Bu. sih untuk ya indikatornya itu juga sudah harus tercapai ya Bu Erva ya. Baiklah, demikianlah Bu Erva ya. Saya sudah memperobservasi dari Bu Erva. Nah, silakan Bu Erva boleh coaching. Terima kasih Bu Erva. Sama-sama Bu Lana, siap. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Erva. Bagaimana kabarnya sekarang? Sehat Bu Yuni? Alhamdulillah Bu Erva. Siap. Bu Yuni, kenapa nih Bu Yuni ngajak saya Zoom kali ini? Apakah ada yang ingin didiskusikan? Betul sekali Bu Erva. Saya ini sedang kebingungan Bu Erva. Kenapa Bu Yuni bingung? Pasti ada yang penting ya Bu Yuni ya yang ingin didiskusikan dengan saya. Betul sekali Bu Erva. Saya ingin ngobrol sama Bu Erva nih tentang permasalahan yang sedang alami ya sekarang. Siap Bu Yuni, mudah-mudahan obrolan kali ini walaupun di Zoom kita mendapatkan ide segar ya Bu Yuni ya. Nah, kira-kira Bu Yuni apa sih yang ingin didapatkan dari obrolan kita kali ini? Ini Bu Erva, gimana? saya ingin mendapatkan ide untuk memilih model-model pembelajaran untuk mengatasi permasalahan di kelas saya, yaitu permasalahannya masih kurangnya dalam memahami bacaan. Jadi di kelas saya itu siswa masih sulit dalam memahami isi bacaan.
kira-kira masih 60% siswa itu belum bisa menyimpulkan isi bacaan. Jadi saya itu bingung memberikan model atau strategi pembelajaran yang tepat untuk anak tersebut. Oh, baik-baik. Jadi yang saya tangkap, Bu Yuni ini kebingungan menerapkan atau memilih model pembelajaran yang cocok untuk anak-anak yang masih kurang memahami isi bacaan. Seperti itu, Bu Yuni? Betul sekali, Bu Erpa. Oh iya, siap. Coba jelaskan pembelajaran yang seperti apa yang Bu Yuni inginkan. Jadi gini Bu Erpa nih, saya itu ingin menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Jadi harapan saya itu semua siswa itu mampu memahami isi bacaan dan dapat menjawab soal-soal yang bersifat inferensial. Gitu Bu Erpa. Baik, jadi mungkin anak-anak itu kesulitan ya Bu Yuni ketika sudah membaca, dikasih soal atau diajak tanya jawab, masih bingung menjawabnya. Seperti itu Bu Yuni? Betul sekali Bu Erpa. Oh iya. Nah Bu Yuni, apa atau bagaimana indikator pembelajaran yang akan diterapkan oleh Bu Yuni? Jadi gini Bu Erpa nih, indikatornya tuh semua siswa itu termotivasi untuk memahami isi bacaan, Bu Erpa. Baik, jadi semua siswa itu semangat gitu ya untuk membaca, bukan sekedar membaca, tapi memahami juga. Seperti itu, Bu Yuni? Ya, betul. Baik. Lalu sehubungan dengan hal tersebut ya Bu Yuni, dari skala 1 sampai 10, sekarang Bu Yuni di posisi mana nih untuk mencapai tujuannya? Kalau saya sih masih di angka 6 Bu Erpa. Oke, di angka 6. Angka 6 itu seperti apa sih jelasnya menurut Bu Yuni? Jadi gini Bu Erpa, angka 6 itu menurut saya karena saya sudah melakukan asesmen diagnostik nih dan memiliki catatan belajar dan profil belajar murid. Jadi saya itu sudah melakukan pendampingan individu juga dan melakukan tutor sebaya. Namun saya belum membuat modul membaca dan model pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan gaya belajar mereka Bu Erpa. Jadi gitu. Oh, siap. Bagus tuh Bu Yuni. Bu Yuni sudah melakukan asesmen diagnostik. Bu Yuni juga sudah tahu gitu ya profil pembelajarannya. Jadi sekarang berarti tugas Bu Yuni untuk selanjutnya akan memilih model pembelajaran dan akan merancang modul pembelajaran. Seperti itu Bu Yuni? Iya, betul. Oh iya, siap. Bu Yuni, sekarang Bu Yuni mau meningkatkan menjadi angka berapa dulu nih dalam beberapa minggu ke depan? Sepertinya di angka 8 Bu Erpa. Di angka 8 ya. Menurut Bu Yuni, angka 8 itu seperti apa sih Bu Yuni? Jadi angka 8 itu menurut saya akan mencoba menentukan model-model pembelajaran yang dapat mengakomodir minat siswa untuk memahami isi bacaan Bu Erpa. Oh, siap. Jadi Bu Yuni akan memilih dulu gitu ya model-model pembelajaran yang cocok. Seperti itu Bu Yuni? Ya, betul. Itu sangat bagus tuh, idenya luar biasa. Nah, pertanyaan untuk Bu Yuni selanjutnya, apa saja yang perlu dilakukan Bu Yuni dalam menyiapkan proses pembelajarannya? Bu Erpa, saya akan mencoba memilih satu model pembelajaran, kemudian saya akan membuat bahan bacaan yang menarik dan menyiapkan perangkat pembelajarannya. Saya juga akan membuat media baca yang menarik Bu Erpa. Wih, keren sekali Bu Yuni. Nah, saya tidak terpikirkan untuk membuat media menarik ya, terutama untuk pembelajaran membaca pemahaman. Bu Yuni, kapan sih Bu Yuni akan memulai rencana aksi Bu Yuni tersebut? Tepatnya Bu Erpa, saya besok akan mencoba mencari referensi model-model pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran membaca pemahaman dan saya tentunya akan menyesuaikan dengan catatan hasil asesmen diagnostik Bu Erpa.
Oh, sip, mantap sekali Bu Yuni. Jadi Bu Yuni pertama-tama akan mencari referensi ya, seperti itu. Nah, kemudian Bu Yuni, adakah yang bisa membantu Bu Yuni dalam proyek kali ini? Ya Pak ya, saya rasa Bu Dini ya, teman kita itu bisa membantu saya karena Bu Dini adalah pendamping eskul literasi ya Bu ya. Jadi Betul saya sekali. ini untuk berkolaborasi dan sharing terkait model-model pembelajaran. Begitu Bu Erpa, bagaimana Bu Erpa menurut Bu Erpa? Menurut saya betul sekali. Bu Dini orang yang tepat untuk diajak kolaborasi karena beliau selain pendamping eskul literasi, beliau juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan literasi. Nah, Bu, kira-kira bagaimana caranya kita tahu progres obrolan kita kali ini nih, Bu? Gimana kalau kita itu Bu, janjian ya Bu ya? Boleh, Bu, kita janjian. Setelah rapat bulanan nanti Bu. Siap, Bu. Nanti saya setelah rapat bulanan, saya akan undang Bu Yuni lagi untuk ngobrol-ngobrol ya Bu Yuni ya. Saya sudah tidak sabar lagi nih mendengar progres pembelajaran yang sudah Bu Yuni lakukan. Iya. Oke ya. Nah, Bu Yuni, bagaimana perasaan Bu Yuni setelah kita berbincang-bincang ngobrol berdua? Perasaan saya Bu Erpa sangat senang Bu Erpa jadi lega gitu Bu. Saya mendapatkan solusi dengan permasalahan yang sedang saya alami. Bu Erpa, terima kasih sudah meng-coaching saya Bu Erpa. Ya, terima kasih juga ya Bu Yuni ya sudah berbagi dengan saya. Alhamdulillah. Saya tutup dulu ya Bu Yuni ya. Mudah-mudahan semua rencana aksi Bu Yuni berjalan lancar. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Erpa. Assalamualaikum Bu Erpa. Waalaikumsalam Bu Lana. Wow, tadi seru sekali ya Bu Erpa ya sama Bu Yuni. Iya. Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Yuni. Nah, nih dalam coaching kali ini saya ingin memiliki beberapa pertanyaan pasca observasi Ibu ya. Nah, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Jadi Bu, tadi saya coaching dengan Bu Yuni, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir yaitu menanyakan tanggung jawab dari Bu Yuni, seperti itu Bu. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching atau Bu Yuni dalam menemukan solusinya. Ya, bagus Bu Erpa ya. Nah, menurut Ibu nih, sebagai pengamat coaching Ibu dan Ibu sudah berjalan dengan baik sama dengan prosesnya, sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menemukan solusi ya Bu Erpa ya dengan Bu Yuni. Nah, sekarang untuk coaching sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir nih Bu Erva, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching yang Ibu barusan? Jadi Bu ya, setelah tadi saya melakukan coaching dengan Bu Yuni, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah dengan cara lebih memahami lagi alur Tirta Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu Bu. Bagus Bu Erpa, wah keren ya. Baiklah Bu Erpa, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Demikian ya Bu Erpa observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lana. Terima kasih Bu.